Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tahukah kalian, masjid pertama dalam Islam ternyata bukan Masjid Nabawi yang megah di Madinah, tapi sebuah masjid sederhana bernama Masjid Quba. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas asal-usulnya, kenapa disebut masjid pertama, apa keutamaannya, sampai pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yuk, simak sampai selesai. 1. Sejarah singkat Masjid Quba. Sahabat Muslim, mari kita kembali sejenak ke tahun 622 Masehi atau tahun pertama Hijriah. Saat itu Rasulullah baru saja meninggalkan kota Mekah. Beliau berhijrah bersama para sahabat menuju kota baru, Madinah. Hijrah ini bukan perjalanan biasa. Bayangkan, Rasulullah dan para sahabat harus menempuh perjalanan ratusan kilometer, melewati padang pasir dengan penuh tantangan dan ancaman dari kaum Quraisy. Nah, sebelum sampai di pusat kota Madinah, Rasulullah singgah di sebuah perkampungan kecil bernama Quba yang jaraknya sekitar 5 km dari Madinah sekarang. Quba adalah desa yang tenang, penuh pohon kurma, dan menjadi tempat singgah yang nyaman setelah perjalanan panjang. Di desa inilah sebuah peristiwa besar terjadi. Rasulullah bersama para sahabat memutuskan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bukan rumah biasa, tapi sebuah masjid, tempat berkumpul, bersujud, dan beribadah kepada Allah. Rasulullah sendiri yang memulai pembangunan itu. Beliau meletakkan batu pertama, kemudian para sahabat mengikuti dengan penuh semangat. Bisa kita bayangkan, sahabat Muslim, para sahabat saling bergotong royong, mengangkat batu, menyusun tanah liat, dengan hati yang dipenuhi iman dan kebahagiaan. Bangunannya memang sederhana. Dindingnya dari batu dan lumpur, atapnya dari pelepah kurma, lantainya masih tanah. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat Masjid Quba punya makna besar. Inilah masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Bukan sekadar bangunan, tapi simbol dimulainya peradaban Islam di Madinah. Sebuah titik awal di mana umat Islam punya rumah ibadah resmi, tempat mereka bisa sholat bersama, berzikir, dan merajut persaudaraan. 2. Kenapa disebut masjid pertama? Sahabat Muslim, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Masjid Quba disebut masjid pertama? Bukankah umat Islam sudah sholat sejak di Mekah? Betul sekali. Sejak awal turunnya wahyu, Nabi Muhammad dan para sahabat sudah melaksanakan sholat. Namun, saat itu mereka sholat di rumah-rumah secara sembunyi-sembunyi atau di tempat terbuka yang sederhana. Belum ada bangunan masjid khusus yang dibangun resmi untuk sholat berjamaah. Barulah ketika Rasulullah tiba di perkampungan Quba, beliau bersama para sahabat mendirikan sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang benar-benar dibangun khusus untuk menjadi pusat ibadah. Rasulullah sendiri yang meletakkan batu pertamanya. Lalu para sahabat melanjutkan dengan penuh semangat. Karena itu, Masjid Quba punya kedudukan yang istimewa. Ia bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol bahwa umat Islam akhirnya memiliki rumah ibadah resmi, tempat mereka bisa berkumpul dengan aman, bersujud bersama, dan memperkuat persaudaraan. Dan yang lebih mulia lagi, Masjid Quba dibangun sejak awal atas dasar takwa. Bukan karena politik, bukan karena kebanggaan, tapi murni karena ketaatan kepada Allah. Jadi Masjid Quba disebut sebagai masjid pertama, bukan hanya karena dibangun lebih dulu daripada Masjid Nabawi, tapi juga karena ia menandai lahirnya tradisi membangun masjid sebagai pusat kehidupan umat Islam. 3. Dalil dan keutamaan Masjid Quba. Sahabat Muslim, Masjid Quba bukanlah masjid biasa. Masjid ini punya keistimewaan besar karena langsung dipuji oleh Allah dalam Al-Quran.
Dalam surah At-Taubah ayat 108, Allah berfirman, "Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut engkau salat di dalamnya." Ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan keutamaan Masjid Quba. Dari awal pembangunannya, masjid ini sudah dibangun dengan niat yang tulus, semata-mata karena Allah. Bukan untuk pamer, bukan untuk kebanggaan duniawi, tapi murni atas dasar takwa. Sahabat Muslim, renungkan sebentar. Sebuah masjid sederhana yang dindingnya hanya dari batu dan tanah liat, atapnya dari pelepah kurma. Tapi karena niatnya ikhlas, Allah memuliakannya dan mengabadikannya dalam Al-Quran. Masya Allah, betapa besar nilai keikhlasan dalam pandangan Allah. Bukan hanya itu, Rasulullah juga memberikan kabar gembira tentang keutamaan sholat di Masjid Quba. Beliau bersabda, "Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah." Bayangkan, sahabat Muslim, hanya dengan 2 rakaat sholat di Masjid Quba, pahalanya setara dengan ibadah umrah. Masya Allah, betapa besarnya rahmat Allah bagi umat yang mau meneladani sunnah nabinya. Lalu, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, apa bedanya Masjid Quba dengan Masjid Nabawi? Nah, ini menarik. Masjid Quba adalah masjid pertama dalam Islam, simbol awal persatuan dan fondasi takwa umat Islam. Masjid Nabawi dibangun setelah Nabi tiba di pusat Madinah. Ia bukan hanya masjid, tapi juga menjadi pusat pemerintahan, dakwah, pendidikan, bahkan tempat bermusyawarah umat. Jadi, 2 masjid ini punya keistimewaan masing-masing. Masjid Quba adalah titik awal, sedangkan Masjid Nabawi adalah pusat perkembangan Islam. Keduanya sama-sama menjadi bukti betapa pentingnya masjid dalam kehidupan umat Muslim. Sahabat Muslim, dari Masjid Quba kita belajar bahwa membangun peradaban Islam dimulai dari membangun masjid. Bukan hanya tempat sholat, tapi juga pusat persaudaraan, dakwah dan ketakwaan. Kalau sahabat berkunjung ke Madinah, jangan lupa sempatkan singgah di Masjid Quba dan sholat di sana. Semoga kisah ini menambah wawasan kita dan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada rumah Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak sahabat Muslim yang tahu sejarah luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.